Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman, kisah ini kisah Dzulqarnain, kisah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Nah, beginilah kisahnya. Pendengar yang beriman, Dzulqarnain hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ia memegang agama tauhid sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dzulqarnain adalah seorang raja yang solih. Salah seorang menterinya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan Dzulqarnain juga seorang nabi. Ya Rabbi ya aliman hal ilaika wajjahtul amal famnun alaina bil ikbal wa kullana waslihil hal ya Rabbi ya aliman hal ilaika wajjahtul amal. Pendengar yang beriman, Dzulqarnain terbiasa menunggang kuda. Namun ketika beribadah haji ke Ka'bah, Dzulqarnain berjalan kaki. Dia berkata, "Aku tidak akan menunggang kuda di sebuah kawasan di mana Ibrahim alaihissalam berada di dalamnya." Maka Allah menurunkan awan yang menaungi Dzulqarnain dalam perjalanannya. Awan tersebut selalu menaunginya kemanapun ia pergi. Pendengar yang beriman, mendengar kehadiran Dzulqarnain dalam ibadah haji, Nabi Ibrahim alaihissalam menyambutnya dan mendoakannya. Dzulqarnain ikut bertawaf mengelilingi Ka'bah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memberikan nasihat-nasihat kepadanya dan mendoakan kebaikan baginya. Pendengar yang beriman, sangat sulit untuk memastikan siapa Dzulqarnain yang dikisahkan dalam Al-Quran, karena Dzulqarnain ini adalah gelar, bukan nama yang sebenarnya. Kita hanya diberitahu sifat-sifat, aktivitas, dan prestasinya, sehingga tidak ada yang bisa memastikan siapa sebenarnya Dzulqarnain. Pendengar yang beriman, yang sering terjadi adalah pencampur adukan Dzulqarnain yang dikisahkan di dalam Al-Quran dengan Iskandar Dzulqarnain dari Macedonia yang nama aslinya Alexander. Perlu difahami di sini bahwa ada dua orang yang bergelar Dzulqarnain. Dzulqarnain yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah. Inilah dia yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Sedang Dzulqarnain yang kedua adalah Alexander bin Philips yang menjadi raja Macedonia, Yunani, Mesir, dan Persia. Alexander inilah yang mendirikan kota Alexandria atau Iskandaria di Mesir. Dzulqarnain yang pertama hidup sekitar 1700 tahun sebelum Masehi. Sedang Dzulqarnain yang kedua, yaitu Alexander the Great, hidup sekitar 330 tahun sebelum Masehi. Jadi ada jarak masa yang sangat jauh, yakni sekitar 1400-an tahun. Dzulqarnain yang pertama adalah seorang yang beriman, yang bijaksana, baik, dan dekat hatinya kepada Allah. Salah satu menterinya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sementara Dzulqarnain yang kedua adalah seorang politeis, penyembah banyak dewa, yang tingkah laku seksualnya sangat menjijikkan. Yang salah satu menterinya adalah Aristoteles, seorang filsuf. Jadi, antara Dzulqarnain yang dikisahkan di dalam Al-Quran dengan Iskandar Dzulqarnain atau Alexander the Great from Macedonia
memiliki perbedaan yang sangat besar, sehingga mencampur adukkan keduanya jelas-jelas salah. Sedikit kesamaannya bahwa kedua-duanya memiliki kekuasaan yang besar. Walaupun Iskandar Dzulqarnain wilayah kekuasaannya lebih kecil, karena hanya Yunani, Turki, Syam, Mesir, Persia, dan Punjab. Adapun Dzulqarnain yang pertama, wilayah kekuasaannya jauh lebih besar, karena membentang dari ujung barat dunia ke ujung timur dunia. Mungkin karena terinspirasi oleh kebesaran dan kemuliaan Dzulqarnain yang pertama, beberapa raja di masa lampau menyebut dirinya Dzulqarnain. Sebagaimana juga karena terinspirasi dengan kebesaran Alexander atau Iskandar, banyak raja menyebut dirinya Iskandar atau keturunan dari Iskandar. Sebuah kewajaran dalam kehidupan manusia. Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. Pendengar yang beriman, ada juga yang menafsirkan bahwa Dzulqarnain yang dikisahkan di dalam Al-Quran adalah Cyrus yang agung, Cyrus the Great, pendiri Kekaisaran Persia. Raja ini memang memiliki wilayah kekuasaan yang luas, terbentang dari tepi Laut Tengah hingga India. Arah perjalanan penaklukannya pun mirip dengan arah perjalanan Dzulqarnain. Namun raja ini bukanlah raja yang mentauhidkan Allah. Ia menganut agama Zoroaster. Di samping itu, Cyrus mentoleransi agama-agama yang bertentangan dengan tauhid. Sementara Dzulqarnain yang dikisahkan di dalam Al-Quran adalah raja yang menyebarkan ketauhidan dan tidak kompromi terhadap rakyat taklukannya, antara yang beriman dengan yang kafir. Perbedaan yang lain, Cyrus the Great hidup di abad ke-6 sebelum Masehi, jauh setelah masa hidup Dzulqarnain yang hidup semasa dengan Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama Ismail sekitar 1800 hingga 1700 tahun sebelum Masehi. Pendengar yang budiman, ada juga yang menafsirkan Dzulqarnain adalah Hammurabi, raja pertama Kekaisaran Babilonia yang memerintah sekitar tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Dari segi urutan kekuasaan, Hammurabi ini berkuasa setelah masa kekuasaan Raja Namrud. Hammurabi juga merancang peraturan hukum yang dinamakan Kode Hammurabi, yang banyak poinnya sejalan dengan syariat nabi-nabi yang diutus Allah, walaupun ada juga poin yang tidak sejalan. Namun luas wilayah kekuasaan dan perjalanan penaklukannya tidak sedahsyat penaklukan yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Pendengar yang budiman, menurut Ibnu Hisham, Dzulqarnain adalah As-Sa'ab bin Zimara'id yang merupakan nenek moyang kaum Tababi'ah, dan dialah yang memberi keputusan yang memihak Nabi Ibrahim alaihissalam dalam masalah mata air As-Sab. Pendengar yang budiman, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, nama asli Dzulqarnain adalah Abdullah bin Ad-Dahhak. Ia berasal dari suku Himyar dan ibunya seorang Romawi. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Pasti Allah menyimpan maksud mengapa tidak disebutkan namanya dan hanya disebutkan gelar, sifat, aktivitas, dan prestasinya. Pendengar yang budiman, Allah memanjangkan usia Dzulqarnain dan memberikannya kemenangan atas musuh-musuhnya dan menguasai negeri mereka. Allah juga memberinya pengetahuan segala hal yang membuatnya dapat memenuhi segala kebutuhan dan kehendaknya. Ia mengambil segala kebutuhan dari wilayah taklukannya untuk bekalnya dalam menaklukkan wilayah berikutnya, dan begitu seterusnya.
Dzulqarnain biasa memberikan dua pilihan kepada rakyat negeri yang ditaklukkannya, beriman atau mati. Dzulqarnain memerintah beberapa wilayah dari timur ke barat setelah ia menaklukkan kaum-kaum yang menghuni wilayah-wilayah tersebut, dan kemudian memerintah mereka secara adil. Salah seorang menterinya dan panglima perangnya sekaligus penasihatnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Pendengar yang budiman, Allah memuji Dzulqarnain dalam Al-Quran karena keadilannya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menaungi Dzulqarnain dengan awan kemanapun ia pergi. Dzulqarnain juga selalu diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dzulqarnain pula orang yang pertama kali memperkenalkan bersalaman dengan orang lain. Pendengar yang budiman, mungkin kita bertanya, apa arti gelar Dzulqarnain? Secara bahasa, Dzulqarnain terdiri dari Dzu dan Qarnain. Dzu artinya yang memiliki, Qarnain artinya dua tanduk, sehingga Dzulqarnain artinya yang memiliki dua tanduk. Di sini pun ahli tafsir berbeda pendapat mengapa Dzulqarnain diberi gelar seperti itu. Ada yang menafsirkan karena Dzulqarnain mengepang rambutnya dalam dua ikatan yang kemudian diberdirikan. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa Dzulqarnain adalah seorang lelaki yang beriman dan mendapat bimbingan Allah. Ia menyuruh rakyatnya ke jalan Allah, namun kaumnya memukul salah satu tanduknya hingga ia meninggal. Lalu Allah membangkitkannya kembali dan ia kembali menyeru kaumnya. Namun kembali kaumnya memukul tanduknya yang kedua dan ia pun kembali meninggal. Namun Allah subhanahu wa ta'ala kembali membangkitkannya. Karena itulah ia disebut Dzulqarnain. Adapun menurut Az-Zuhri, beliau dinamakan Dzulqarnain karena beliau telah mencapai terbitnya matahari di timur dan tempat tenggelamnya matahari di barat, dan ia berkuasa atas wilayah di antara keduanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nah, pendengar yang budiman, bagaimana kelanjutan kisah Dzulqarnain? Bagaimana kisah perjalanannya ke ujung barat dunia, kemudian ke ujung timur dunia, dan ke jalan lain, yang akhirnya bertemu dengan kaum yang diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan bagaimana akhir hidup Dzulqarnain? Kita akan ikuti lanjutan kisahnya minggu depan, insya Allah. Demikian pendengar budiman, sastra dan dakwah kali ini dalam rubrik sejarah yang mengangkat judul Kisah Dzulqarnain bagian pertama. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita dan mencerahkan pemikiran kita. Saya Umar Abdullah sebagai penulis naskah dan naratornya, Davi Erlangga sebagai penata suara dan lagunya, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang budiman, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tiada perkataan seindah dakwah, tiada hukum seindah syariah, dan tiada naungan seindah khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku, dan ketidakberdayaan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapakah hendak kau serahkan daku? Kepada orang yang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asal engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Katakanlah yang benar, walau itu menyakitkan. Katakan setiap kebenaran dengan kejujuran, jangan disembunyikan. Katakanlah apa adanya, semua tentang Islam, mulianya kehidupan, hingga tegaknya hiduplah yang mulia. Sastra dan dakwah, syair-syair jiwa, energi inspirasi. Sastra dan dakwah, merawat rahasia kebenaran sejati. Bohong kalau demokrasi memperjuangkan nilai-nilai ideal. Demokrasi adalah ideologi liberal. Manusia menjadi Tuhan, tak boleh ada agama yang bisa mengatur moral. Bahwa fatwa pun harus ikut pada kepentingan. Dan kini demokrasi berpesta untuk para kapitalis yang kucurkan puluhan triliun rupiah di atas tangan-tangan anak negeri yang berkata, masih kurang, kenapa tidak ditambah? Pesta demokrasi mesti meriah. Wakil-wakil kami nanti harus hidup dengan tunjangan mewah, rumah, kantor, dan gedung pertemuan megah. Untuk rakyat cukup hanya slogan, janji, dan kaos murah. Dan demokrasi pun akan berpesta untuk kebohongan. Katakanlah yang benar, walau itu menyakitkan. Katakan setiap kebenaran dengan kejujuran, jangan disembunyikan. Katakanlah apa adanya, semua tentang Islam, mulianya kehidupan, hingga tegaknya hiduplah yang
Baru saja Anda ikuti Sastra dan Dakwah, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Sastra dan Dakwah.